Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bertemu lagi dengan kita di pembelajaran Penjas, Pendidikan Jasmani dan Kesehatan. Untuk materi hari ini, kita akan mencoba membahas tentang kebugaran jasmani. Ya, untuk memulai pembelajaran hari ini, pertemuan kali ini, mari kita sama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillah. Oke, langsung saja uh, kita ke materi, yaitu tentang kebugaran jasmani. Yang pertama adalah pengertian kebugaran jasmani. Apa itu kebugaran jasmani? Kebugaran jasmani adalah kesanggupan tubuh untuk melakukan aktivitas tanpa mengalami kelelahan yang berarti dan masih memiliki cadangan tenaga untuk melakukan kegiatan yang lainnya. Jadi, kalau orang bugar jasmaninya, maka dia tidak akan mengalami kelelahan yang berlebihan ketika beraktivitas. Bahkan setelah beraktivitas dari yang pertama dan setelahnya itu masih mampu melakukan aktivitas lain. Ya. Selanjutnya, konsep kebugaran jasmani. Nih, kebugaran jasmani tidak hanya menggambarkan kesehatan, tetapi lebih dari merupakan cara mengukur individu untuk melakukan kegiatan sehari-hari. 3 hal penting dalam kebugaran jasmani yaitu, pertama, nih, fisik yang berhubungan dengan otot, tulang, dan bagian lemak. Ya. Yang kedua, fungsi organ berhubungan dengan efisiensi sistem jantung, pembuluh darah, dan paru-paru atau pernapasan. Yang ketiga, respon otot berhubungan dengan kecepatan, kelenturan, kelemahan, dan kekuatan. Ya. Kebugaran jasmani yang dibutuhkan oleh setiap orang berbeda-beda, ya, tergantung sifat dan tantangan fisik yang dihadapi. Lanjut. Unsur-unsur kebugaran jasmani. Unsur-unsur kebugaran jasmani terdapat 10 unsur komponen penyusun kebugaran jasmani. Yaitu yang pertama adalah kekuatan atau strength. Kemudian ada daya tahan atau endurance. Kemudian ada daya tahan otot, muscular power. Kemudian ada kecepatan, speed. Kemudian ada daya tahan lentur, daya lentur maksudnya, flexibility. Kemudian ada kelincahan, agility, koordinasi atau coordination, keseimbangan atau balance, ketepatan, akurasi, dan reaksi atau reaction. Di kesempatan hari ini saya akan coba sampaikan beberapa saja dari yang 10 ini unsur kebugaran jasmani. Nanti sisanya kita akan lanjut di pelajaran berikutnya. Baik, langsung aja di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kekuatan. Apa itu kekuatan? Ya kan? Strength. Kekuatan adalah kemampuan dalam mempergunakan otot untuk menerima beban sewaktu bekerja. Kekuatan otot dapat diraih dan dilatih dari latihan dengan beban berat dan frekuensi sedikit. Ya. Bentuk latihan kekuatan banyak. Beberapa di antaranya adalah squat jump. Tahu squat jump kan? Yang lompat-lompat itu. Dan melatih kekuatan otot tungkai dan perut. Jadi kalau squat jump itu yang terlatih adalah otot tungkai. Tahu otot tungkai kan? Siapa yang tahu otot tungkai? Tungkai itu adalah dari pangkal paha sampai ke pergelangan kaki itu otot tungkai. Ya, tungkai itu namanya maksudnya. Ya, dan kontraksinya bisa nyampe ke perut kalau squat jump itu. Ya, coba dirasakan aja ya. Nah, nanti kita praktekkan. Kemudian ada push up. Push up adalah melatih kekuatan otot tangan. Ya, kalau otot tangannya mau terbentuk, walaupun tidak bagus, tapi membentuk, ya ini adalah dilatihnya dengan push up. Dan kalau otot lengannya ada atau tumbuh, maka kekuatannya bertambah juga, ya. Kekuatan tangannya ya bagus gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah sit up, melatih kekuatan otot perut. Nah, yang sekarang kan makanan yang tidak teratur dan sebagainya, ya. Kemudian bukan makanan teratur, makanan yang kurang baik, terlalu banyak lemak gitu ya, minyak, menyebabkan penumpukan lemak pada tubuh. Nah, salah satu solusinya harus rajin-rajin sit up, ya, biar otot perutnya terlatih, ya minimal kencang lah. Kemudian angkat beban,
Ini angkat beban melatih kekuatan otot lengan. Bahkan sebenarnya angkat beban itu banyak hal yang dilatih di situ ya. Kemudian ada back up, melatih kekuatan otot perut juga, bagian belakang, bagian depan ya, bagian depan dan belakang atau pinggang ya. Oke, itu bentuk latihan kekuatan. Selanjutnya daya tahan atau endurance. Daya tahan adalah kemampuan seorang dalam memakai organ tubuhnya. Ya, organ tubuh itu seperti apa? Jantung, paru-paru, ya. Secara efektif dan efisien dalam melakukan aktivitasnya. Contoh latihan yang manfaatnya bisa meningkatkan daya tahan adalah lari 2,4 km, lari 12 menit, nggak usah cepat-cepat, namanya juga daya tahan. Kemudian lari multi take, kemudian lari naik turun bukit, uphill, downhill, ya kan, begitu ya. Ini bisa meningkatkan daya tahan. Nah, kemudian yang ketiga, daya otot atau muscular power. Ini daya ototnya disebut juga dengan daya ledak, explosive power. Adalah kemampuan seorang dalam menggunakan kekuatan maksimum yang dikendalikan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Ya, seperti apa latihannya atau macam-macam latihan yang bisa digunakan. Vertical jump, itu kan waktunya singkat, langsung lompat gitu ya. Kemudian side jump, lari ke samping, ya, itu melatih daya ledak otot tungkai. Kalau tadi vertical jump melatih daya ledak otot tungkai. Otot tungkai saja ya kalau vertical jump. Kalau side jump itu dengan otot tungkai dan otot paha. Ada lagi front jump untuk melatih kemampuan otot betis dan tungkai. Nah, latihannya seperti apa? Nah, ada di gambar. Nanti ini adalah vertical jump gambarnya. Nanti akan ditambahkan gambar yang lain atau kita praktikkan secara langsung. Yang keempat adalah kecepatan atau speed. Nah, kecepatan merupakan kemampuan seseorang dalam melakukan gerakan berkesinambungan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Jadi bentuk latihannya yang bisa dilakukan adalah berlari 50 sampai 200 meter. Ya, kecepatan lari ya, speed ya. Bisa 50 meter, 200 meter ya. Itu untuk melatih kecepatannya. Oke, yang kelima adalah daya lentur atau flexibility. Nah, ini seharusnya orang-orang olahraga ini punya daya lentur atau flexibility yang bagus. Apa itu daya lentur? Daya lentur melihat pada efektivitas tubuh manusia dalam menyesuaikan diri dengan gerakan atau aktivitas yang mengandalkan kelenturan tubuh. Contoh latihannya yang dapat melatih daya lentur adalah senam, yoga, dan berenang. Ya, senam, yoga, dan berenang. Senam seperti gym lutut, split, yang itu kan termasuk pada senam. Ya, rolling dan sebagainya. Ya, oke, itu jadi kita ulang. Ada 5 yang dibahas untuk hari ini tentang unsur kebugaran jasmani. Ya, yang pertama adalah tentang kekuatan, kemudian tentang daya tahan. Yang ketiga adalah daya otot atau muscular power, ya. Ini melatih daya ledak, ya. Kemudian ada kecepatan atau speed, dan yang terakhir adalah daya lentur atau flexibility, ya. Untuk itu 5 unsur ini kita bisa latih setiap hari di setiap kesempatan agar tubuh senantiasa sehat dan bugar. Bisa dipraktekkan untuk kita semua agar lebih sehat. Jangan lupa untuk tetap cukup makan dan istirahat. Mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Kita akan bahas 5 unsur lainnya di pertemuan berikutnya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Kita sama-sama akhirnya ucapan alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.